Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah saya yaitu Bahasa Indonesia yang terdiri dari pengertian kalimat, unsur kalimat, jenis kalimat, dan kalimat efektif yang terdiri dari 6 orang dalam setiap kelompoknya yaitu setiap anggota kelompok masing-masing akan menyampaikan setiap materi yang telah dibagi sebelumnya. Pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian yang berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara lisan maupun tulisan. Dalam lisan, kalimat diucapkan secara naik turun, keras lembut, sela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam tulisan berhuruf Latin dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua, unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat terbagi menjadi 5, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang pertama, subjek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, subjek atau subjek merupakan suatu bagian klausa yang menandai apa yang hendak dibicarakan oleh pembaca atau pengarang. Yang kedua, predikat. Predikat merupakan bagian kalimat yang menandai apa yang hendak diucapkan oleh pembaca atau pengarang tentang subjek. Yang ketiga, objek. Objek merupakan bagian kalimat yang diletakkan setelah subjek. Objek biasanya digambarkan sebagai korban yang dikenai perbuatan oleh subjek. Yang keempat, pelengkap. Pelengkap merupakan unsur kalimat yang letaknya berada di sebelah objek. Yang kelima, keterangan. Keterangan adalah jenis-jenis kata atau kelompok yang menerangkan kata atau bagian kalimat lainnya. Keterangan dapat berupa keterangan tempat, waktu, cara, dan sebagainya. C. Jenis kalimat. Berdasarkan pengucapannya, kalimat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang secara cermat menirukan ucapan orang. Biasanya kalimat ini ditandai dengan tanda petik. Dapat berupa kalimat tanya atau perintah. 2. Kalimat tak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan atau perkataan orang lain, tidak disertai dengan tanda petik dan sudah berubah menjadi kalimat berita. Berdasarkan jumlah fasa kalimat dibedakan menjadi 2, yaitu kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu pola yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. 2. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Berdasarkan isi atau fungsi, kalimat dibedakan menjadi 4. 1. Kalimat perintah adalah yang bertujuan memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalimat berita adalah kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu di dalam penulisan dan biasanya diakhiri dengan tanda titik. Kalimat tanya biasa adalah kalimat tanya yang umumnya kita jumpai dan digunakan dalam keseharian kita, seperti apa, di mana, siapa, bagaimana, mengapa, dan kapan. Kalimat seruan merupakan suatu kalimat yang bertujuan untuk mengungkapkan ekspresi yang ada di dalam diri seseorang, entah itu kekaguman, kemarahan, kekecewaan, perintah, dan lain sebagainya. Mengandung beberapa contoh kata
seru dalam kalimat di dalamnya, seperti wow, asik, astaga, dan lain sebagainya. Kalimat lengkap adalah kalimat yang mempunyai segala unsur yang paling sering dipakai dalam suatu bahasa, seperti kalimat yang mengandung subjek dan predikat. Salah satu contoh kalimat yang termasuk dalam kalimat lengkap yaitu majas. Kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang terdiri atas bagian dari kalimat lengkap. Kalimat tidak lengkap hanya menampilkan satu unsur dan satu fungsi kalimat. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat subjek dan predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata diksi yang tepat dalam kalimat-kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.